Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 1 ya. Bab 1 ini bicara tentang manusia dan masyarakat. Penulis mencoba menggambarkan dahulu bahwa hukum itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Ini penting. Hukum itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Walaupun hukum itu membahas tentang normanya, namun ini kaitannya erat dengan kehidupan manusia. Kita tidak bisa lepas membicarakan dari kehidupan manusia. Manusia itu punya kepentingan. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan individu, ada kepentingan sosial. Ketika orang itu sendiri, ia punya kepentingan, ia punya kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk hidup, untuk punya pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Makin besar manusia itu, dari bayi makin dewasa itu, makin banyak, makin komplekslah kebutuhan pribadinya. Bukan hanya fisiknya berkembang, namun juga kebutuhannya terus berkembang mengikuti usianya. Nah, manusia itu hidup bukan pada tatanan kosong. Mayoritas kita hidup itu dalam interaksi dengan manusia lainnya. Mungkin ada orang tinggal sendirian di tengah hutan, dia hanya memenuhi kebutuhannya, namun ia berinteraksi, mayoritas manusia itu berinteraksi dengan manusia lainnya. Ada masing-masing orang itu punya kepentingan. Orang juga berkepentingan untuk dijaga rasa amannya. Misalnya orang punya makanan, ia merasa penting untuk dijaga agar makanannya itu betul-betul dia bisa nikmati, tidak diambil orang lain, tidak dicuri, tidak dirampok, tidak dirampas gitu. Karena semua kita hidup itu punya tantangan terhadap bahaya yang menyebabkan kepentingan tadi, keinginan kita itu tidak tercapai. Maka muncul kepentingan untuk terlindungi dari bahaya yang mengancam. Lalu bagaimana agar keterjagaan ini bisa hadir, bisa wujud? Manusia itu butuh bantuan orang lain. Ada interaksi dengan orang lain itu agar ia terlindungi, dan ia juga melindungi orang lain. Jangan-jangan demi kepentingan dirinya dia merampas kepentingan orang lain. Dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingan terlindungi. Kita bayangkan dulu kita hidup di zaman yang itu serba apa mandiri, lalu mana yang kuat kita sebut dengan hukum rimba, mana yang kuat itu yang menang gitu. Seperti binatang itu, bahkan binatang itu kalau kita perhatikan, ada dia mencoba mendapatkan mangsa, setelah dia dapat pun masih ada potensi direbut oleh predator lain. Seekor binatang predator itu ketika dia berhasil mendapatkan mangsa, masih ada gangguan dari predator lain. Nah, manusia kalau tidak dijaga, dia seperti hukum rimba itu, saling rampas merampas, sehingga manusia itu butuh hidup dalam kelompok, butuh hidup bersama, agar apa? Agar dilindungi, agar saling melindungi, saling menjaga, sehingga terbentuk satu hubungan sosial yang kita sebut dengan istilah masyarakat. Ia akan lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingannya, yang dengan demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat. Apa masyarakat itu?
Prof. Sudikno mencoba menjelaskan bahwa masyarakat adalah salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggotanya. Salah satu titik tekannya adalah mereka hidup bersama. Yang kedua, masing-masing anggotanya itu membuat satu pola tingkah laku yang maknanya dimengerti. Oh, kalau begini tuh berarti ini sudah ada yang punya. Oh, ini ternak liar atau ternak sudah ada yang punya. Ya, walaupun sama-sama tidak ada yang jaga, orang lihat, oh, ini ada kalungnya misalnya. Wah, itu udah yang punya. Oh, ini ada namanya. Nah, gitu ya. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir. Kita tekankan pada kata terorganisir untuk mencapai dan merealisasi tujuan bersama. Kenapa mereka terorganisir itu? Agar tercapai satu tujuan bersama yang mengikat mereka agar mereka punya tujuan bersama. Jumlahnya berapa? Nah, itu tidak terlalu penting. Karena yang penting itu pada hidup bersama lalu punya tujuan bersama. Hidup bersama tapi tujuannya berbeda-beda, itu kan sama tadi seperti binatang, mereka hidup sama dalam satu hutan ya, tapi malah saling memangsa, malah saling merebut dan sebagainya. Manusia sebagai individu itu tadi ya, itu pada dasarnya ia bebas mau ngapain aja, bebas sebebas-bebasnya ya. Artinya kalau makhluk manusia beragama, dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan itu. Dia bebas mau melakukan sesuatu, tapi nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Namun ya, sebagai makhluk yang hidup di masyarakat, manusia itu punya batasan. Apa batasannya? Batasannya itu masyarakat tadi. Ada pola-pola yang bentuk sehingga kebebasan manusia tadi harus diatur. Kenapa? Karena bisa jadi kebebasannya itu merampas kebebasan orang lain. Dalam bahasa ininya sering disebut manusia itu sebagai zon politikon atau makhluk sosial. Ya. Manusia dan masyarakat itu pengertiannya komplementer, saling melengkapi. Manusia itu hidup bermasyarakat karena dia sifatnya makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dia pengen baju, dia butuh orang yang punya baju. Ada orang produksi sesuatu, dia butuh konsumen. Produsen butuh konsumen gitu ya. Konsumen nyari produsen, itu saling melengkapi. Ya, saling dulu tukar menukar barter. Kalau sekarang ada alat tukarnya dengan uang sebagainya gitu ya. Jadi untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingannya lebih terlindungi, maka manusia hidup berkelompok dalam apa? Dalam masyarakat. Nah, mengingat kepentingan ini sangat banyak, makin kompleks masyarakat, kepentingannya makin banyak. Ini potensi apa? Konflik, saling beririsan, bertabrakan tadi kepentingan yang ada. Ya. Manusia berkepentingan agar kepentingannya itu tidak saling bertumbuk-tumbukan, bertabrak-tabrakan. Ia perlu rasa aman. Ya. Aman berarti kalau kepentingannya tidak diganggu, bahwa ia dapat menikmati, dapat berusaha, dapat memenuhi kepentingannya, kebutuhannya tadi dengan tenang. Ia berupaya terhindar dari konflik. Oleh karena itu, perlu ada namanya keseimbangan. Harus ada pencegahan agar konflik ini tidak berlangsung. Perlu ada tatanan masyarakat, ya. Karena keadaan masyarakat yang seimbang menciptakan satu ketertiban. Kita muncul dari keinginan tadi, masyarakat teratur itu agar punya satu yang kita sebut dengan nama ketertiban. Di mana ada kontak antar manusia,
diperlukan perlindungan kepentingan, terutama apabila terjadi konflik, ya, dirasakan kebutuhan terasa ketika konflik. Mungkin saat tenang-tenang saja tidak ada masalah, tapi ketika terjadi konflik terasa butuh satu perlindungan itu. Jadi menurut Prof. Dikno, dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan ini tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup. Demi tercapai tadi perlindungan dan ketertiban itu perlu adanya pedoman atau peraturan hidup, ya, yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama tadi, ini disebut sebagai norma atau kaedah sosial, norma sosial atau kaedah sosial. Kaedah sosial ini pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau seyogyanya tidak dilakukan. Pedoman, oh ini loh yang harus dilakukan, oh ini loh yang jangan dilakukan. Dengan pegangan ini agar dikehendaki apa? Dicegahnya gangguan-gangguan kepentingan manusia, agar dapat dihindarkan bentrokan antar kepentingan, ya, seperti yang diharapkan setiap individu di dalam masyarakat itu terlindungi kepentingan anggota masyarakatnya. Nah, kaidah ini ada yang sifatnya tertulis, ada yang sifatnya lisan. Nah, itu nanti kan kita bahas pada bab yang kedua. Ini pada bab 1 menceritakan, penulis mencoba menceritakan hubungan manusia dengan masyarakat. Kenapa ada manusia berhubungan sehingga membentuk suatu masyarakat itu, melakukan kontak-kontak sosial, tujuannya apa, keinginannya apa, dan konsekuensinya apa tadi. Konsekuensinya ada yang namanya potensi konflik. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Muncul yang kita sebut dengan nama norma atau kaidah sosial. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.